Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana apabila seorang suami meminum atau terminum ya darinya, yakni ASI istrinya atau air susu dari istrinya, begitu ya? Apakah ini akan menjadikannya sebagai mahram rodoah atau mahram sepersusuan sehingga haram baginya untuk menikahi atau melanjutkan status pernikahannya dengan istrinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, begitu ya, dijelaskan bahwasanya mahram birrodoah atau mahram karena persusuan itu tidak lantas hanya karena sempat meminum ASI gitu dari seorang, entah dari tetangga atau dari siapa, begitu ya. Tidak, tapi para ulama tetap memberikan batasan-batasan atau memberikan aturan-aturan, syarat-syarat sehingga seseorang bisa dinyatakan sebagai mahramnya secara sepersusuan, sehingga dengan itu diharamkan baginya untuk menikahi ibu sepersusuannya juga 7 orang dibalik dari juga termasuk 7 orang dari saudara sepersusuannya, begitu ya, termasuk saudari sepersusuan, gitu ya, itu otomatis juga dilarang untuk dinikahi, seperti itu. Lalu apa aja syaratnya? Yang pertama adalah bahwasanya syarat daripada rodoah atau sepersusuan itu adalah ketika seseorang itu meminum ASI dari wanita yang lain selain ibunya, yaitu meminumnya sampai kenyang, gitu ya, yang pertama. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW, di mana dalam riwayat Muslim dikatakan ar-rodha'atu minal muja'ah, penyusuan itu karena lapar, gitu. Artinya karena lapar maka disusui sampai kapan? Sampai kenyang. Nah, gitu kan, sampai kenyang. Lalu kemudian belum sampai pada syarat ini, syarat yang kedua adalah masuk ke perut, begitu ya, masuk ke perut. Artinya tidak keluar, gitu ya, tidak gumuh, begitu ya, tidak gumuh. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah syaratnya dari wanita yang baligh. Yang menyusui ini adalah wanita yang baligh, begitu ya. Kemudian syarat keempatnya adalah minimal 5 kali penyusuan itu. Maksud dari 5 kali ini seperti apa? Bila mulut sudah sampai ke ke air susu, begitu ya, ke puting, mohon maaf, kemudian terjadi penyusuan, disedot oleh si anak ini, oleh anak laki-laki ini, sampai dia kenyang, lalu kemudian lepas, itu terhitung 1, entah itu 15 menit, entah 30 menit, intinya sampai lepas, karena itu tanda dia kenyang, gitu ya. Nah, itu baru 1. Besoknya terjadi lagi, gitu ya, besoknya terjadi lagi, dia menyusu kepada tetangganya atau kepada orang wanita lain, gitu, yang memang ditugaskan untuk menyusui si anak ini, maka sampai itu lepas, mulai dari nempel sampai lepas, itu dihitung selanjutnya lagi, berarti hitungan kedua sampai 5 kali, gitu ya, sampai 5 kali. Ini syarat yang keempat, gitu ya. Jadi yang pertama sampai kenyang, yang kedua masuk ke perut, yang ketiga dari wanita yang balik, lalu yang keempat adalah minimal 5 kali sedotan, gitu ya, 5 kali penyusuan, ataupun tidak langsung ke puting, misalkan melalui breast pump, gitu ya, kemudian disimpan, lalu kemudian diberikan kepada si bayi ini sebanyak 100 ml barangkali sehingga dia kenyang. Nah, itu sudah masuk hitungan 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, syarat yang terakhir adalah minimal bayi ya yang melakukan penyusuan ini ya adalah usianya 0 sampai 2 tahun. Ya, karena dalam hadis sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la rodoah illa makana fil haulaini. Tidak ada istilah rodoah atau penyusuan, gitu ya, yang mengakibatkan kemahroman kecuali di bawah usia 2 tahun. Artinya kalau orang yang minum susu istrinya, gitu ya, atau menyedot susu dari istrinya, yaitu otomatis tidak menjadikannya mahram.
Jawabannya itu. Kenapa? Ya dia bukan 2 tahun. Yang menikah itu pasti rata-rata di atas 22, 32. Kalau 2 tahun nggak mungkin, ya kan, menikah. Maka kalau Anda usia 22, usia 32, tidak menjadikan Anda sebagai mahram sepersusuan dari istri Anda. Tidak. Ya, apalagi sampai kenyang, nggak mungkin. Itu tidak mengenyangkan. Begitu barangkali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menjadi jawaban untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.